Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, kelas A semester 4, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Di awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henri Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Ahli sosiologi Jerman Max Weber menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi untuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan yang impersonal. Weber menyadari bahwa bentuk birokrasi yang ideal itu tidak ada dalam realita. Dia menggambarkan tipe organisasi tersebut dan maksud menjadikannya sebagai landasan untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dalam kelompok besar. Teorinya tersebut menjadi contoh desain struktural bagi banyak organisasi besar sekarang ini. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengalaman, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut James Stoner berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha para anggota suatu organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi organik. Yang dimaksud dengan fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak yang harus dijalankan oleh manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi. 2. Fungsi pelengkap. Yang dimaksud dengan fungsi-fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meski tidak mutlak dijalankan oleh organisasi sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik, karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Beberapa contoh tentang fungsi-fungsi pelengkap adalah fungsi komunikasi, penyediaan tempat kerja yang menarik, dan lain sebagainya. Menurut Gualtieri ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yang ketiga, actuating atau penggerakan, dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar serta nilai yang menjadi intisari dari sebuah keberhasilan manajemen. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henri Fayol, terdiri atas 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum, 7. Kompensasi yang adil, 8. Pemusatan, 9. Hierarki, 10. Ketertiban, 11. Keadilan, 12. Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian, 13. Prakarsa, dan 14. Semangat kesatuan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.